wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan materi pasar monopoli. Saya Anissa Deawi Salsabila. Saya Isla Fatia Turistia. Saya Panun Cengame. Materi yang pertama ada pengertian monopoli, yaitu monopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh satu penjual sehingga memiliki kendali besar terhadap harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti perusahaan PLN, PDAM, dan kayak yang lainnya. Selanjutnya ada hambatan masuk atau entry barriers. Yang pertama ada hambatan hukum, yaitu regulasi pemerintah membatasi jumlah pemain di industri tertentu. Yang selanjutnya ada skala ekonomi, yaitu perusahaan yang baru itu sulit mengejar biaya produksi rendah perusahaan incumbent. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual, yaitu hak paten memberikan perlindungan hukum bagi inovator. Yang selanjutnya ada kurva perusahaan monopoli. Kurva perusahaan monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana perusahaan bertindak sebagai price taker atau penerima harga. Dan menghadapi kurva permintaan horizontal, perusahaan monopoli adalah sebagai price taker karena monopoli adalah satu-satunya produsen di pasar. Maka kurva permintaan perusahaan monopoli sama dengan kurva permintaan pasar, yaitu bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah atau kemiringan negatif atau sloping downward. Yang selanjutnya adalah hubungan permintaan atau demand, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Kurva permintaan dan penerimaan rata-rata terjadi karena permintaan menurun. Jika monopoli ingin menjual lebih banyak barang, ia harus menurunkan harga. Oleh karena itu, harga atau price selalu sama dengan penerima rata-rata. Kurva perusahaan monopoli. Kurva penerimaan marginal atau MR karena perusahaan harus menurunkan harga untuk semua unit yang dijual demi menambah penjualan satu unit ekstra. Maka penerimaan marginal atau MR yaitu tambahan pendapatan dari penjualan satu unit lagi akan selalu lebih kecil daripada harga barang atau P. Secara grafis, kurva MR berada di bawah kurva penerimaan atau demand dan memiliki tingkat penurunan 2 kali lebih curam. Kurva keseimbangan. Keseimbangan perusahaan monopoli terjadi ketika MR sama dengan MC. Pada kondisi ini, perusahaan menentukan jumlah produksi terlebih dahulu, kemudian menetapkan harga berdasarkan kurva permintaan. Karena monopoli memiliki kekuatan pasar, harga yang ditetapkan biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna. Kurva keseimbangan. Di sini ada gambar kurva keseimbangan. Keterangan kurvanya D sama dengan MR, kurva permintaan sama dengan penerimaan rata-rata, MR sama dengan kurva permintaan marginal, MC adalah kurva biaya marginal, AC kurva biaya rata-rata. Cara menentukan keseimbangan monopoli. Tentukan titik perpotongan antara MR dan MC, titik E atau laba maksimum. 2. Dari titik E tarik garis vertikal ke bawah ke sumbu Q, diperoleh MQM atau jumlah output monopoli. Dari titik QM tarik garis ke atas hingga memotong kurva permintaan. D sama dengan AR pada titik A. Yang keempat, dari titik A tarik garis horizontal ke kiri ke sumbu harga, diperoleh PM atau harga monopoli. Hasil keseimbangan MR adalah MC pada titik E. QM sama dengan 100 unit atau jumlah produksi monopoli. PM
50.000 atau harga monopoli. Penjelasan singkatnya, perusahaan monopoli akan memproduksi 100 unit harga barang dan menjumlahnya dengan harga 50.000 per unit. Pada harga ini, penerimaan marginal sama dengan biaya marginal sehingga laba perusahaan maksimum. Karena PM lebih dari AC pada QM, perubahan memperoleh laba ekonomi atau daerah kuning. Strategi diskriminasi harga. Strategi diskriminasi harga pada pasar monopoli dilakukan dengan menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen yang berada berdasarkan kelompok konsumen, jumlah pembelian, waktu, lokasi, dan tingkat penggunaan. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan memanfaatkan perbedaan daya beli dan pola permintaan konsumen. Strategi diskriminasi harga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diskriminasi harga derajat 1. Perusahaan menetapkan harga berbeda untuk setiap konsumen sesuai dengan kemampuan membayarnya. Seluruh surplus konsumen dapat diambil oleh perusahaan. Contohnya, lelang barang antik atau negosiasi harga properti. Yang kedua, ada diskriminasi harga derajat 2. Harga berbeda berdasarkan jumlah atau volume pembelian. Semakin banyak barang yang dibeli, semakin murah harga per unitnya. Contohnya, diskon grosir, beli 10 barang lebih murah daripada beli 1 barang. Ada diskriminasi harga derajat 3. Perusahaan menetapkan harga berbeda kepada kelompok konsumen yang berbeda, berdasarkan karakteristik atau elastisitas permintaan mereka. Contohnya ada tiket bioskop untuk pelajar, mahasiswa, lansia, dan dewasa memiliki harga yang berbeda. Kesimpulan dari presentasi kita adalah pasar monopoli merupakan struktur pasar yang hanya memiliki satu penjual, sehingga perusahaan dapat menentukan harga dan jumlah produksi. Perusahaan memperoleh laba maksimum saat MR sama dengan MC, serta dapat meningkatkan keuntungan melalui diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga yang berbeda pada konsumen atau kelompok konsumen yang berbeda. Namun, kondisi monopoli juga dapat menyebabkan harga lebih tinggi dan persaingan yang lebih indah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.